Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk belajar. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi fisika mengenai pengukuran. Untuk materi pengukuran yang pertama, Ibu akan jelaskan bagaimana pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu alat ukur yang memiliki ketelitian 0,1 mm. Pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, bisa kita hitung dengan cara skala utama ditambah skala nonius. Nah, bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Kalian perhatikan video berikut ini. Belajar membaca jangka sorong. Oke, jangka sorong seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini ya. Nah, ini kita jepit ya kan, kalau sudah kita kunci di belakangnya ini. Nah, jadi ketika ini lepas kita sudah terkunci ini skalanya. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini, dikendorkan dulu. Ini dimasukkan, nah kita tarik seperti ini ya. Nah kemudian kalau sudah kita tinggal lepas. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman. Nah kedalaman seperti ini, dimasukin, kemudian rahang bawahnya kita dorong, nah seperti ini. Nah maka akan terukur. Oke teman-teman, jelas ya? Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti, ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Kita akan belajar bagaimana cara membaca hasil ukur dari pengukuran menggunakan jangka sorong. Sebelum kita berlatih untuk membaca hasil ukur, kita kenali dulu gambar yang ada di depan. Baik, yang pertama kita harus mengenali dulu mana skala nonius dan mana skala utama. Nah, kalau kita lihat di sini, di gambar ini, yang menunjukkan skala utama adalah yang atas, yaitu garis ini, gambar ini adalah skala utama. Nanti akan kita singkat dengan SU, skala utama. Skala utama memiliki satuan cm. Dia memiliki satuan cm. Yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius adalah yang ini. Ini adalah skala nonius. Skala nonius kita singkat dengan SN. Dia memiliki satuan yaitu milimeter. Nah, kalau kita sudah mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius, maka kita akan dengan mudah menentukan hasil ukur dari benda yang diukur menggunakan jangka sorong. Bagaimana hasil ukurnya? Kita lihat dulu skala utamanya dulu. Skala utamanya menunjukkan berapa? Di sini 2. Nah, patokannya adalah angka 0 pada skala nonius. Garis ini merupakan batas pengukurannya. Nah, kita lihat di sini. Garis ini menunjukkan di sini. Ya, di sini nih. Ini adalah hasil ukurnya. Nah, kalau kita lihat dari skala utama, maka ini adalah 2 cm. Di sini saya tulis 2 cm. Lebihnya berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingin ke 8 dia tidak mampu karena di sini ada batasnya. Nah, ini akan ada lebihnya. Nah, ini ada lebihnya. Berarti di sini 2,7 untuk yang skala utama. Sedangkan skala noniusnya
menunjukkan berapa. Bagaimana cara membacanya? Kita cari garis yang berhimpit dengan skala nonius, dengan skala utama. Nah, yang berhimpit adalah garis ini. Kalau kita lihat yang berhimpit adalah garis ini. Nah, berapakah garis ini? Kita bacanya ada di skala nonius, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, ada angka 5 di sini, ke sini 6. Berarti di sini adalah 0,6, jangan lupa satuannya adalah milimeter. Nah, karena satuannya berbeda, yang di sini ini adalah senti dan di sini adalah mili, maka kita akan rubah menjadi senti atau menjadi mili. Kali ini kita rubah menjadi senti, yaitu skala utama sama dengan 2,7 cm, sedangkan skala noniusnya sama dengan, kalau meter ke senti, milimeter ke senti, yaitu 0,06 cm. Nah, mili ke senti yaitu dibagi 10, sehingga hasil ukurnya kita tambahkan hasil ukur dari skala nonius dan skala utama, yaitu hasil ukurnya sama dengan 2,76 cm atau 27,6 mm. Ini adalah hasil ukur dari gambar ini. Nah, setelah tadi alat ukur jangka sorong, sekarang kita lanjutkan pada alat ukur yang kedua, yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Pada mikrometer skrup terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Untuk hasil pengukurannya masih sama seperti jangka sorong, dihitung dengan cara skala utama ditambah skala nonius. Nah, bagaimana cara menggunakan mikrometer skrup? Kalian perhatikan video berikut ini. Belajar membaca mikrometer skrup atau terkenalnya. Baik, mikrometer seperti ini, kemudian kita memutarnya seperti ini. Di mikrometer skrup ini kegunaannya untuk mengukur ketebalan benda yang serba tipis sebenarnya, untuk buku, untuk apalah. Nah, dia hanya punya rahang sebesar ini. Kemudian menggesernya dengan cara diputar. Nah, ini diputar ya, kalau diputar gini. Oke. Baik, teman-teman. Kemudian di sini ada dua skala, teman-teman. Nah, lihat nih, di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek, berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya nih seperti ini ya. Oke, saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke. Akan membahas bagaimana cara membaca hasil ukur dari mikrometer. Di depan kalian sudah ada hasil ukur sebuah benda dengan menggunakan mikrometer. Pertama yang harus kalian ketahui adalah bagian dari skala utama dan skala nonius, karena kedua skala itu yang nanti akan menunjukkan hasil ukur dari sebuah benda menggunakan mikrometer. Baik, bagian ini adalah skala utama. Skala utama kita singkat dengan SU. Dia memiliki satuan milimeter. Sedangkan bagian ini adalah skala nonius. Kita singkat dengan SN. Nah, apabila kita sudah mengetahui mana skala utama dan mana skala nonius, maka kita akan dengan mudah dapat menentukan hasil ukurnya. Yang pertama adalah skala utama. Kita lihat skala utama di sini. Cara membacanya, patokannya adalah garis ini.
garis yang ada di skala Nonius. Di sini menunjukkan angka 0, 1, 2. Yang ada di bawah ini adalah setengah dari 0 sampai 1. Berarti ini adalah 0,5, di sini 1,5, di sini 2,5. Sehingga hasil ukur dari skala utama yang ada di sini ini adalah 2,5 mm. Sedangkan skala Noniusnya, bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini. Di sini interval antara 25 sampai 30, sehingga di sini adalah 26, di sini 27, 28, 29. Nah, ini menunjukkan angka 27. Bagaimana kita menulisnya di sini? Menulisnya adalah 27 kali 0,01 mm. Dari mana 0,01 mm? Ini adalah tingkat ketelitian dari mikrometer. Kalau sudah seperti ini, kita akan mendapatkan hasil ukurnya. Hasil ukur itu sama dengan skala utama ditambah dengan skala Nonius. Sehingga dengan mudah kita bisa menjumlah 2,5 ditambah hasilnya ini, yaitu 0,27. Sehingga di sini hasilnya adalah 2,77 dengan satuan milimeter. Nah, hasil ukur dari sebuah benda yang ada di gambar ini itu adalah 2,77 mm. Demikianlah penjelasan materi mengenai pengukuran. Semoga video tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Tetap semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.